Kesalahan besar dengan tampilnya Ganjar di video azan tersebut. Nah, meski demikian, hal tersebut bisa salah jika identitas hanya dipakai untuk meraup suara semata. Nah, pernyataan PKS direspon oleh Sekretaris Jenderal PD. Intelektualitasnya tinggi, kita bisa tahu siapa saja orang-orang yang mempunyai intelektual tinggi, ya. Itu yang perlu digarisbawahi, ya, kita sebagai rakyat biasa yang mungkin orang yang bermain dengan politik identitas gitu, ya. Jadi kita jelas sekali, maka ini sekali lagi justru malah tidak menguntungkan Ganjar. Sekali lagi Ganjar ini dieksploitasi gitu loh, kecerdasan dia. Sobat Bunda, jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda. Dari sini senantiasa Bunda mendoakan kalian dilancarkan segala usaha, ditambahkan rezeki setiap hari, dan harapan Bunda kalian semua dalam keadaan sehat. Jumpa di Resinergi, reaksi, ekspresi, dan energi. Kali ini Bunda akan mereaksi video, di mana video ini adalah video Ganjar Pranowo yang muncul dalam iklan azan maghrib di televisi milik Ketua Umum Perindo. Dan netizen ini banyak yang berkata bahwa kalau seperti ini, apakah ini bukan politik identitas? Nah, menurut Sobat Bunda bagaimana? Mari kita tonton videonya bersama. Nah, itu tadi videonya Sobat Bunda. Kalau dari Bunda sendiri, reaksi Bunda atas video tersebut adalah yang pertama, ya memang itu adalah politik identitas. Mengapa? Karena satu, Pak Ganjar ini kan memang berkecimpung di politik. Dan sekarang ini Ganjar Pranowo sedang diajukan sebagai capres, ya. Walaupun belum dideklarasikan, tetapi kita semua sudah tahu karena di sudut-sudut kota, di seluruh kota pasti sudah ada gambar dari Ganjar Pranowo, ya. Jadi beberapa hari yang lalu Bunda pergi ke Magelang, pergi ke Surabaya, ke Jogja, terutama di Bali juga semua sudah terpampang Ganjar Pranowo ini jelas-jelas sebagai capres. Maka sekarang ini musim kampanye juga belum mulai, tetapi Ganjar Pranowo ini muncul di video tadi di azan maghrib, ya. Nah, di situ jelas itu adalah merupakan politik identitas, itu kalau menurut Bunda, ya. Dan ini menurut Bunda adalah kesalahan fatal dari tim suksesnya. Seharusnya tim suksesnya jangan dulu menampilkan video yang berbau agama di sini. Seperti kata Menteri Agama kan sudah jelas sekali bahwa jangan libatkan agama dalam politik gitu, ya. Dan seandainya ini bukan politik identitas, sebetulnya kita secara pribadi kalau sedang sholat nggak perlu di video. Sekali lagi tim suksesnya ini harusnya sadar bahwa itu suatu kekeliruan, ya. Jadi itu salah satu kesalahan dan kekeliruan karena tadi ditayangkan di salah satu stasiun TV di mana yang memiliki TV tersebut adalah Perindo. Jadi kita tahu bahwa Perindo tergabung dalam partai yang bersangkutan, begitu, ya Sobat Bunda. Dan kalau dari pihak yang bersangkutan mengatakan bahwa itu bukan politik identitas karena itu murni bahwa Ganjar sedang melakukan sholat. Kalau memang Ganjar sedang melakukan sholat
sekali lagi tidak perlu disut hanya Ganjar saja dan tidak perlu ditampilkan, itu yang perlu digarisbawahi ya, karena jelas-jelas itu yang disut cuman Ganjar sedang berwudu, kemudian sedang sholat bersama dia sebagai makmum, kan masih banyak orang di situ. Kenapa yang disut hanya Ganjar? Sudah jelas bahwa Ganjar ini sedang mau jadi capres. Sekali lagi ini malah justru merugikan Ganjar sendiri, seperti dieksploitasi ya Ganjar Pranowo ini. Kasihan Bunda melihat Ganjar Pranowo malahan kalau seperti ini. Dia sudah seorang yang intelektual, dia punya kemampuan untuk menjadi pemimpin, walaupun di video Bunda, analisa Bunda ini dia belum beruntung ya sekali lagi. Dan buat kalian yang memang apa yang Bunda lihat mengenai peruntungan dia belum beruntung, ya nggak perlu marah ya. Kalau memang dia belum beruntung, artinya dia punya kemampuan atau misi jiwanya itu sebagai sosok yang memang lain, bukan sebagai presiden, entah dia jadi menteri atau apa begitu ya. Itu yang lebih justru malah membuat Ganjar itu sekarang tertekan perasaan, kalau menurut Bunda seperti itu. Karena ini satu kesalahan besar dengan tampilnya Ganjar di video azan tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat komentar-komentar. Di sini ada komentar dari PKS. Mari kita lihat komentar dari PKS ya Sobat Bunda. Di sini PKS meminta PDIP berhenti memainkan politik identitas menjelang pemilihan presiden 2024. Apalagi menurutnya isu tersebut kerap dijadikan senjata menyerang partai Islam menjelang tahun politik. Jadi dengan adanya video tadi itu jelas PKS ini keberatan ya, karena pihak PDIP itu selalu juga menyerang partai politik Islam. Kalau seperti Anies Baswedan sekarang sudah mendeklarasikan sebagai presiden, ini sering dikait-kaitkan dengan organisasi Islam. Nah, ini kan merugikan juga dari pihak Anies ya. Maka disinilah PKS bersuara. Selama ini narasi politik identitas selalu diagungkan PDIP untuk menyerang PKS dan Anies. Ini sudah jelas ya Sobat Bunda. Akhirnya PDIP juga terjebak dengan politik identitas dengan adanya Ganjar tadi. Nah, di sini sekali lagi Bunda sangat menyesalkan untuk tim suksesnya terutama ya. Kenapa mereka ini ceroboh, menurut Bunda ceroboh sekali. Seharusnya tuh berpikir untuk menayangkan video tersebut gitu. Iqbal mengatakan tidak ada yang salah dengan identitas dan politik. Meski demikian, hal tersebut bisa salah jika identitas hanya dipakai untuk meraup suara semata. Nah, pernyataan PKS direspon oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan pernyataan Ganjar memainkan politik identitas hanya terlontar dari orang-orang yang tak memiliki prestasi. Ini kan terlalu naif ya kalau Hasto Kristianto ini mengatakan bahwa orang-orang yang tak memiliki prestasi. Nah, apakah yang memiliki prestasi itu hanya dari partai PDIP saja ya? Ini perlu juga kita sebagai rakyat tuh melihat ya, seperti fenomena seperti ini ya. Jadi orang yang sudah berkecimpung di politik itu akan kecerdasannya itu akan bertambah, bukan malah turun ya, seperti itu. Maka kita bisa melihat bahwa politik yang benar-benar intelektualitasnya tinggi, kita bisa tahu siapa saja orang-orang yang mempunyai intelektual tinggi ya. Itu yang perlu digarisbawahi ya, kita sebagai rakyat biasa yang mungkin memang dikatakan tidak punya prestasi ya, itu kita harus melihat, tonton beberapa kader-kader yang memang bisa dikatakan memanfaatkan situasi ini untuk golongan mereka dan kepentingan pribadinya. Itu perlu digarisbawahi ya Sobat Bunda, bukan untuk rakyat gitu. Mari kita lihat lagi komentar-komentar bagaimana dari pihak netizen. Sekarang kita akan lihat komentar-komentar netizen mengenai video tadi. Kita lihat di sini ada Ricky Smawan ini mengatakan bahwa politik identitas dia yang bermain, pihak lain yang disalahkan. Nah, ini lagi-lagi PDIP yang diserang ya, karena di sini jelas nih gamblang, transparan, kelihatan ya.
melakukan sholat ya. Nah, itu jelas sekali. Sekarang kita lihat lagi dari netizen Yakuza Bandung 5. Paling enak jilat ludah sendiri. Katanya jangan politik identitas. Ini yang dikatakan Menteri Agama kan. Nah, jelas ya Menteri Agama mengatakan bahwa jangan pilih orang yang bermain dengan politik identitas gitu ya. Jadi kita jelas sekali. Maka ini sekali lagi justru malah tidak menguntungkan Ganjar. Sekali lagi Ganjar ini dieksploitasi gitu loh. Kecerdasan dia tuh malah jadinya kelihatan konyol, dan di sini kelihatan sekali kalau hanya adegan acting sholat gitu loh. Jadi ini sangat-sangat tidak baik untuk dilakukan oleh orang-orang yang sudah lama berkecimpung di politik dan mengatakan bahwa orang yang bersuara itu orang yang nggak punya prestasi. Kok diukur dengan prestasi? Rakyat kok diukur dengan prestasi ya itu. Mari kita lihat lagi komentar netizen King Nas 73. Agama dijadiin alat kampanye, astagfirullah. Nah ini Sobat Bunda, jadi sekali lagi kita lihat bahwa tidak benar bila orang yang berpolitik itu memainkan agama. Untuk saat ini orang-orang yang punya kecerdasan tinggi tidak akan menggunakan agama untuk berpolitik. Jadi jangan sekali lagi kalian yang sudah lama berkecimpung di dunia politik memberi pelajaran yang benar bahwa agama itu dipisahkan. Jangan hanya ingin meraup suara banyak tetapi agama dipakai. Justru inilah yang menistakan agama sesungguhnya. Mari kita lihat lagi komentar dari Erdogan 788. Gak ada yang salah kalau sebelum-sebelumnya, tapi kenapa sekarang? Kan jadi terlihat seperti membuat agama sebagai alat politik. Bisa iya, bisa tidak, tapi kebanyakan orang akan berpikir begitu karena bukan momennya. Tepat sekali yang dikatakan Erdogan ini. Ini kan belum masanya ya, belum memulai kampanye, dan itu dalih pembelaan, pembenaran dari pihak PDIP bahwa itu kan belum masanya, kita juga belum mendeklarasikan gitu. Tetapi jelas-jelas karena di sudut kota seperti Bunda bilang sudah dipampang jelas baliho-baliho di mana bahwa Ganjar ini sebagai capres dari PDIP, atau mungkin PDIP akan berganti capresnya begitu. Maka ketika video ini ditayangkan mereka bersuara dan keberatan dengan banyaknya netizen dan partai-partai lain yang bersuara begitu. Mari kita lihat lagi komentar dari netizen Hendra Setiawan 95. Kenapa nggak adain lomba azan buat ketiga baca pres? Nah ini benar sekali ya. Tetapi sekali lagi ya, kalau lomba azan ini juga tidak ada salahnya. Tetapi momennya untuk politik tidak perlu sih untuk lomba azan. Lebih baik menampilkan apa yang memang jadi visi misi mereka dan itu terbukti nyata. Tidak ketika mereka terpilih nanti apa yang dikampanyekan sekarang itu terbukti nyata, tidak hanya omongan semata. Itu yang penting ya Sobat Bunda. Nah itu tadi reaksi Bunda atas video yang sekarang sedang beredar dan banyak yang bersuara. Tadi kita lihat PKS dan para netizen sudah bersuara dan Bunda sendiri juga memberikan reaksi atas video tersebut. Nah, bagaimana dengan reaksi kalian semua? Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, like, subscribe, dan sekali lagi bila kalian meninggalkan komentar di kolom komentar, bijaklah dalam berkomentar karena komentar kalian mewakili karakter pribadi kalian. Sampai jumpa. Salam.